Pada Candi Wisnu di komplek Candi Prambanan ini ada relief mengenai kisah Kresna. Pada kerajaan Mantura di pinggir sungai Yamuna, rajanya bernama Ugrasena. Dia memiliki dua istri, yaitu Dewaki dan Kamsa. Suatu ketika Kamsa mengantar Dewaki dan suaminya Wasudewa. Di tengah jalan dia mendapat semacam bisikan bahwa suatu saat nanti anak Dewaki yang ke-8 akan membunuhnya. Waduh, maka karuan saja. Ketika Dewaki hamil yang ke-8, maka Kamsa memerintahkan supaya ini saudaranya istri, ya bukan saudara tapi sesama istri Ugrasena ini, mereka menjaganya dengan ketat jangan sampai anaknya lahir lolos begitu saja. Maka singkat cerita, keajaiban terjadi. Bayi itu lahir tanpa sepengetahuan Kamsa dan diberi nama Kresna. Walaupun Kresna ini masih bayi, tapi menunjukkan tanda-tanda keajaiban. Ketika Putana, yaitu raksasa yang menyamar sebagai pengasuh bayi, hendak memberi susu kepada Kresna, tapi susunya sudah diracun, maka Kresna ini bisa punya feeling kuat ini bahwa perawat yang satu ini mau membunuhnya. Maka dia cengkeram ketat-ketat payudara dari Putuna ini, dan ternyata begitu dicengkeram erat-erat dia berubah kembali menjadi raksasa dan mati di tangan Kresna. Demikian juga ketika Kresna sudah remaja dan menggembalakan domba, maka ada berbagai macam raksasa yang menjelma sebagai gembala, sebagai ular, sebagai keledai, yaitu bernama Demuka, Arista, Pralamba. Itu nama-nama raksasa yang membunuh Kresna, tapi tidak berhasil. Sebaliknya justru Kresna remaja ini yang membunuh para raksasa. Mendengar kisah-kisah kehebatan Kresna, maka di kerajaan Kamsa semakin was-was. Maka dia mulai bikin sebuah rencana licik, mengadakan sayembara yang tujuannya supaya Kresna mati terbunuh oleh para raksasa kerajaan. Bahkan ketika hendak masuk ke dalam kerajaan, di pintu gerbang Kresna sudah dihadang oleh raksasa gajah yang namanya Kualayapita. Tapi justru gajah ini juga dibunuh oleh Kresna. Maka singkat cerita, sampailah Kresna di kerajaan dan ikut sayembara, dan Kresnanya menang. Maka Kamsa betul-betul marah, naik darah, dan dia keluar sendiri menghadapi Kresna, hendak membunuhnya. Dan apa yang terjadi? Kamsalah yang mati di tangan Kresna. Jadi kisahnya ini menunjukkan bahwa Kresna lahir dengan sebuah tujuan atau panggilan hidup untuk menjadi pemimpin. Dan ketika dia mau dibunuh ya oleh raksasa, oleh Kamsa, dijahati, diliciki, dia tetap saja selamat. Kenapa? Karena punya panggilan hidup. Apa sih inspirasi dari kisah ini? Menurut saya intinya adalah bahwa kalau setiap orang itu lahir, maka sesungguhnya Tuhan itu punya rencana kalau Anda itu dilahirkan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Setiap manusia punya keunikan tersendiri. Bahkan saya ini sudah keliling Indonesia, bahkan juga keliling dunia. Saya tidak menjumpai satu orang pun yang seperti saya gitu ya. Jadi ini nggak ada duanya. Makanya sebenarnya manusia itu karya seni Tuhan, diciptakan unik dan tentunya dengan sebuah tujuan yang unik, gaya yang unik. Saya mau menjadi seorang pembicara dengan gaya saya sendiri. Saya pernah pengen menjadi seperti orang lain, dan saya mengikuti gaya orang lain, cara jalannya, cara bicaranya, cara ceramahnya, dan saya terus terang capek. Kenapa? Itu bukan gaya saya. Saya menjalani dengan cara saya sendiri, dan saya lebih bahagia. Karena itu sebenarnya apapun dan bagaimanapun keadaan pribadi Anda, percaya bahwa Tuhan itu punya rencana untuk hidup Anda. Ada kisah serupa, tapi ini diambil dari kisah bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Ketika dia lahir, dia paling kecil di rumahnya. Kakak-kakaknya, orang tuanya membenci, nggak menyukai. Lalu bahkan mertuanya mau membunuh. Tapi Daud diselamatkan dengan cara-cara yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana untuk hidup Daud. Jadi sebenarnya bukan hanya kisah ini atau Daud atau saya, semua orang sama.
Kalau Anda tidak dikehendaki lahir, Anda tidak akan menjadi dibuahi telur dan sperma dalam kandungan ibu Anda. Tapi kalau itu diizinkan oleh Tuhan dan Anda sudah lahir, maka Anda tidak perlu bertanya, kenapa saya dilahirkan? Tapi apa rencana Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya diizinkan lahir. Kalau Anda mencari apa rencana Tuhan dalam hidup ini, Anda pasti akan menemukannya. Lalu Anda punya keyakinan hal itu, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka Anda pasti berhasil. Itulah inspirasi yang saya gali dari kisah yang ada di relief Candi Prambanan ini, dan saya sampaikan langsung dari lokasi ini. Salam dahsyat, luar biasa.